Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baik. warga kota, jumpa lagi dengan saya Fahrul di obrolan kota kita. Jangan asal ngobrol, yuk ngobrol berfaedah. Masya Nah, kali ini saya sudah kedatangan nih, teman lama sebenarnya. Betul, betul. Udah dari SMA ya, Ustaz ya? Iya, iya. Dari Masya SMA dari Allah. masih bujang ya, Masya masih Allah. kurus. Betul, betul. Dia sudah bersua sama beliau. Alhamdulillah. Ya. Nah, hadir bersama saya Ustadz Jundi. Masya Allah. Masya Assalamualaikum. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ya, tadi saya bahas tadi, Masya Allah ya. Memang teman sejak kecil nih, ya. Teman jemaah masjid. Dari masjid. Iya, masjid Dari kita. Masjid Az-Zakiyah. Iya, betul. Di Masya Jalan Allah. Apel ya. Betul sekali. Jadi dulu saya tinggal di Gang Pala 1 ya. Iya. Saya kan di Gang 5. Nah. Nggak jauh. Rute saya dari rumah mau ke Az-Zakiyah lihat pala biasanya. Iya. Jadi dulu sering sholat di Masjid Az-Zakiyah. Nah, Iya, ketemu Masya sama Ustadz Allah. Jundi. Ya. Alhamdulillah, Dulu alhamdulillah. ada Ustadz Fuad di situ. Iya, betul. Ustadz Nas masih ya. Masih, alhamdulillah. Nice. Alhamdulillah. Nah, warga kota, Ustadz Jundi ini adalah founder ya. Iya. Founder Alhamdulillah. dari Rumah Quran Imam Syafi'i. Jadi kalau warga kota mungkin udah sering dengar atau sering lihat papan-papannya, Masya Allah, ya kan? Masya Allah. Banyak sekali ya menjamur Apanya? di Semoga rumahnya juga ya. menjamur di mana-mana. Alhamdulillah. Rumah Quran Imam Syafi'i. Nah, kita Iya. akan ngobrol lebih jauh, lebih dalam tentang apa sih Rumah Quran itu dan bagaimana awal mulanya dengan Ustadz Jundi. Nah, Ustadz Jundi, Iya, siap. Rumah Quran Imam Syafi'i. Nah, ini Apa itu? awal mulanya gimana, Ustadz? Masya Allah. Iya kan? Awal mula ya. Iya. Ya, mula-mula. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Iya. Jadi, Rumah Quran Imam Syafi'i itu berawal ketika saya baru pulang dari Jakarta, Bang. Oke. Nah, saya kan 10 tahun Iya. kuliah Iya. ya di Lipia. Ah. Ya, setelah itu juga ngajar. Saya pulang. Kenapa pulang Pontianak? Karena ibu saya itu udah tua. Ayah sudah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Ibu saya sudah sepuh, udah hampir 70 tahun kan. Jadi saya kan anak bungsu kebetulan nih. Nah, Oke. tahulah anak bungsu bagaimana Iya, kan, iya, iya. pasti dekat sama ibu. Iya. Nah, maka saya alhamdulillah banyak benar jenjang karir sangat luar besar sekali di Jakarta itu ya. Saya tinggalkan Oke. untuk pulang ke Pontianak berbekal modal-modal pengalaman saya di selama Jakarta, di Depok dan lain sebagainya. Saya Oke. pulang ya. Setelah itu baru saya buka, awalnya itu masih namanya markas Al-Quran. Pertama buka di Jalan Karet. Oh, yang awalnya ya? Iya, pertama Oke. kali. Oke. Setelah itu ya belajar lagi untuk anukan, lalu dapat alhamdulillah ya kita dapat rumah yang wakaf, ya rumah wakaf, yaitu di Nilam, Bang. Oh, Nah, di Nilam, Nilam. Setelah itu kita pindah, langsung kita sama teman-teman ya, sama teman-teman dulu ada Ustaz Sumardi juga di Oh, iya, awal, iya, Ustaz iya. Paris Iya, iya. ya kan. Tidak saya sendiri sebenarnya sebagai founder, cuman yang lebih continue, Lebih concern. iya concern di Ah, situ karena kan ustaz-ustaz yang ada itu mereka juga ada lembaga sendiri, ada yayasan sendiri. Iya, Nah, iya. setelah itu ada dapat rumah itu, lalu kita bukan langsung ganti dengan Rumah Quran Imam Syafi'i. Kenapa Rumah Quran ya? Nah, ke Rumah Quran Itu di tahun berapa? tahun 2015. Oh, 2015. udah mau 10 tahun ya? 9 tahun. 9 tahun ya, oke. Iya, 19. Dari 2015 itu Iya, kita buka di Rumah Quran Imam Syafi'i. Alhamdulillah 2015 itu bulan November. Ya. Kita buka ya untuk warga sekitar dulu. Misalnya tes-tes, Bang. Cek-cek ya untuk warga sekitar gratis kan Cek semua. ombak. Betul. Dan juga kita jangan takut tidak siap. Oke, Ya kan? ya. Buka program tidak siap ujung-ujungnya kecewa orang. Nah, itu juga nanti teman-teman yang ada ustaz-ustaz yang buka rumah Quran itu Iya, iya. jangan buka kalau belum siap. Kenapa? Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya setelah orang tua santri. Nah, ini ya. Ini jadi setelah itu kita coba di bulan November kita buat kegiatan baik itu TPA juga kita buat namanya pesantren liburan sekolah. Oh, Biasanya kan orang anak kan gitu, liburan Iya, iya, sekolah iya, iya. daripada di rumah orang tua pusing, anak saya Ustadz main HP terus ya kan. Nah, jadi kita buat itu sebagai awal ya, Oke. sebagai awal seperti itu. Ya. Oh, jadi berarti konsepnya ini Iya, Bang. awalnya seperti TPA ya? Iya, betul. Belajar pendidikan Jadi, Al-Quran. Nah, tapi kemudian ada modifikasi-modifikasi. Betul. Oh, Itu oke. kewajiban itu. Iya, 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 iya. Ya, supaya orang kan belajar agama nih kadang mungkin bagi banyak orang ya Ustadz ya, Iya. orang awam
berat ya Ustaz ya. Betul. Jadi memang kalau rumah Quran Imam Syafi'i ini Bang, memang sejak awal, sejak berdiri itu kita fokus kepada pendidikan anak, pembinaan generasi Al-Quran sejak dini. Oke. Umurnya 4 tahun sampai 15 tahun. TK, SD, SMP. Ya, SMP. Jadi memang kita berizinnya itu pun izinnya LPQ, Lembaga Pendidikan Al-Quran. Ya, ada TPQ, juga ada TK Quran kita seperti itu. Alhamdulillah. Mantap ya. Masya Allah. Oke, nah kalau sampai saat ini artinya udah 9 tahun perjalanan Alhamdulillah. Al-Quran. Ini sudah ada berapa banyak Ustaz di Pontianak? Ya, baik. Alhamdulillah sejak 2015 ya kita berlahan ya bertahap terus berjuang bahkan di zaman Covid juga bagaimana dahsyatnya ombak Covid ya banyak rumah Quran yang lain tutup bubar karena ujungnya pengajaran dari tempat lain ketika mulai lagi tidak ada pengajar. Ini tentu tantangan ini ya kita alhamdulillah kita bisa survive dalam menghadapi banyaknya gelombang-gelombang banyak itu dari 15 dengan tim sampai saat ini berkat taufik dari Allah kita sudah ada rumah Quran Imam Syafi'i 150 cabang. Allahu Akbar. Masya Allah. Di Pontianak, Kuburaya, Mempawah, Singkawang. Mohon doanya Bang. Bukan mohon hanya Pontianak, iya, mohon doa karena kita memiliki mimpi besar. Ya, mimpi besar kita itu adalah bagaimana seluruh kabupaten kota di Pontianak itu kita bisa rumah Quran Imam Syafi'i. Bahkan harapan kita itu bukan lembaganya ingin kita kenalkan ya. Bisa jadi kemudian hari kita bisa kerjasama dengan lembaga di daerah-daerah sana ya, sehingga program ini yang kami rasakan alhamdulillah sangat menarik ya, sangat bagus sekali untuk orang tua yang ingin anaknya bisa baca dan bisa hafal Al-Quran sejak kecil walaupun memang tidak selesai 30 juz karena anak minimal tidak hafal juz 30, 29, 28 tujuannya apa? Menyiapkan anaknya itu mungkin nanti ketika SMP masuk pesantren atau sekolah bisa melanjutkan hafalannya itu. Betul. Minimal apa? Rasa suka itu. Itu. Oke. Nah, berarti ini luar biasa. Saya terkejut ya. Maksudnya jumlahnya Masya sampai 100. Allah. Ini sudah sampai 100 lebih ya. Inilah kemuliaan Al-Quran, Bang. Masya Allah. Barang siapa yang dekat dengan Al-Quran, Allah muliakan. Jangan ragu, jemaah. Ya, jangan ragu teman-teman yang kota kita ya, Masya Allah ya teman-teman obrolan kota kita ya, jangan ragu bulan Ramadan ini kan, saya sebagai saksinya nih, saksi bagaimana kemuliaan Al-Quran itu pasti bagi siapa yang dekat dengan Al-Quran pasti mendapatkan keutamaan. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa ya. Masya Allah. Ya dari satu rumah, betul, kemudian dari berkembang, satu, ya kan berkembang sampailah kemudian menjadi 100 lebih di hampir 4 kabupaten kota ya. Ya kita doakan mudah-mudahan bisa sampai seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat bisa ada rumah Quran Imam Syafi'i. Kita siap untuk bersinergi. Ya, kami mungkin biar tidak salah paham. Ya. Ini Ustadz nih buka rumah Quran di mana-mana enggak ada. Ya kan? Makanya. Perlu diketahui teman-teman obrolan kota kita ini Masya Allah juga mudah-mudahan nanti bisa didengar sampai seluruh Pontianak, Kuburaya, Kalimantan Barat semuanya ya. Ini juga bukan hanya terkait rumah Quran. Apaan? Kebaikan itu jangan jadikan perlombaan. Ya, maka pastabikul khairat itu bukan untuk sesama orang beriman, bukan. Pastabikul khairat itu adalah antara orang mukmin dengan orang kafir, non-muslim. Orang muslim dan itu berlomba dalam melakukan kebaikan. Namun untuk sesama orang beriman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita berkolaborasi. Betul. Berkolaborasi. Jadi dengan hadirnya kami Rumah Quran Imam Syafi'i itu adalah masih banyak anak-anak yang belum belajar. Benar. Ya kan, belum belajar. Jadi tidak tujuannya untuk, namun banyak sehingga mereka bisa belajar. Tadi tidak belajar bisa belajar. Itu harapan kita. Ya, makanya kita nanti mudah-mudahan mohon doanya juga, Bang. Teman saya di Batam, Dr. Thoyib namanya, itu Thoyib, dia satu alumni juga dari Lipia. Dia juga buka rumah Quran di Batam. Kan Batam kan Masya Allah kota berkembang ya. Banyak pengusahanya yang support beliau. Beliau buka namanya Ikatan Rumah Quran Batam. Ini penting. Ya, kenapa? Jangan sampai kita nih pegiat pejuang Al-Quran ya rumah Quran, namun tidak suka lihat rumah Quran yang lain. Ini bahaya. Betul lah bisa. Oh, jadi itu semacam asosiasi. Betul, sebagai wadah. Wadah sehingga kita ini niat yang sama, niat yang mulia dapat terwadahi sehingga tidak banyak syaitan nih, Bang.
Al-Quran ini kan iya. luar biasa ya. Godaannya juga Godaannya berat ya, luar Ustaz, ya? biasa, banyak. Iya, Ya, iya. makanya mudah-mudahan bisa terwujud nanti. Harapan saya nanti kita bisa buat satu wadah Iya. untuk semua rumah Quran yang ada di tidak hanya pun Kalimantan Barat Iya. cukupnya insya Allah. Amin, amin. Kita Amin. doakan. Ya mudah-mudahan ya, artinya mungkin yang warga kota di seantero Kalimantan Barat yang Iya. menonton yang mungkin berasal dari daerah yang belum ada Iya. rumah Quran. Iya. Nah, nanti mungkin kita bisa saling kolaborasi nih kan. Betul. Nanti Siap. saya lampirkan kontaknya Ustadz Jundi ya. Siap. Jadi Mudah-mudahan. biar bisa saling bahu membahu nih. Iya, ya kan? bisa kerjasama Iya. atau belajar boleh. Oke. Iya, tidak mungkin mau buka sendiri silahkan, tidak masalah. Nggak Jadi masalah. saya juga dan teman-teman di rumah Quran itu, ya baik mau kerjasama atau mau belajar, Ya. menimba ilmu, silakan datang terbuka Bagaimana yayasan. ngelola rumah Quran? Betul, Oke. bukan hanya mengelola. Kita kan rumah Quran tuh luar biasa bang, Iya, ya iya. teman-teman di kota kita juga itu mengelola rumah Quran itu merupakan memiliki mental yang kuat. Kenapa? Karena banyak sekali permasalahan yang bisa didapatkan. Oke. Terkadang itu awal semangat nih, Iya. banyak rumah Quran yang buka, Ah. semangat nih. Kan semangatnya dapat pahala pasti iya. ya. Bagaimana ada masjid buka TPA, Iya. nggak usah nanti gratis semua. Nanti yang itu dari kas masjid misalkan, Iya. saya gaji dapat tempat tinggal, banyaklah, banyak iming-imingnya. Semangat Oke, iya. awal-awal. Iya. Namun juga manusia kadang imannya nambah, Iya, bener. imannya turun. Iya, iya. Jadi walhasil karena tidak secara profesional. Kata Oh, kuncinya bang iya, ya, iya. cuman sekedar untuk buka, tapi tidak dikelola secara profesional, Ah. sekedar sampingan saja, Iya. ya walhasil tidak bertahan lama. Ini kendalanya bang, ya. Jadi itu. akhirnya cari lagi tempat lain. Betul. Tadi ini ditinggalin. Betul. Oh, Masya Allah. Itu yang menjadi. Maka di rumah Quran sekali lagi, bagi teman-teman yang pengen buka rumah Quran, ya Ya, kan? belajar manajemennya ya. Boleh, berarti ya. walaupun memang rumah Quran Imam Syafi'i bukanlah belum apa-apanya, namun ada sedikit yang mungkin bisa teman-teman dapatkan Iya. di rumah Quran. Insya Allah kita siap, bukan hanya berkolaborasi, kita bantu buka Iya. saya, insya Allah bisa. Oh, ini luar biasa nih, kabar Iya. baik nih buat Iya, warga kota ya. Masya Allah. Saya juga berbahagia nih bisa di kota kita menyapa-nyapa Iya. pendengar setianya ini bisa sampai seantero dunia, insya Allah. Amin, ya kan? Jadi supaya ide ini kan juga bisa dilakukan oleh banyak Betul. pihak kan. Betul, Tentu kalau harapan kita kan ya sebagaimana mungkin banyak orang yang kemarin sempat kita dengar satu rumah ada satu penghafal Al-Quran. Betul, ya, itu salah satu program yang bagus sekali. Ya kan? Yang sempat digaungkan oleh almarhum siapa? Yang wafat itu Syekh Ali Jaber ya. Betul, beliau tuh Iya kan? Allah yarham Ah, Jabar Allah ya. yarham. Jadi beliau kan juga punya niat untuk ke situ, Betul, ya. gerakan itu luar biasa. Nah, ya. tentu itu kan nggak bisa hanya kita sendiri ya Ustadz ya. Betul, nggak bisa, Jadi harus Pak. banyak pihak yang terlibat di situ. Betul. Ya kan? Masya Allah. Masya Oke. Allah. Nah, kembali tadi ke rumah Quran nih Ustadz. Siap. Nah, dari 100 cabang itu 150. 150. Iya. Nah, itu jumlah muridnya yang sekarang sedang belajar tuh ada berapa banyak Ustadz? Iya, baik. Jadi dari jumlah 150 santri itu, 50 cabang, ada 3.000 lebih santri. Allah Akbar, Masya 3.000 lebih santri, pengajarnya 300 lebih. Pengajarnya 300 Pengajar. lebih. Iya, kita alhamdulillah 300 juga salah satu nikmat di rumah Imam Syafi'i adalah mampu memberdayakan. Oke. Memberdayakan banyak ustadz-ustadz yang mungkin belum ada kegiatan, Ya, butuh juga pendapatan dan sebagainya. Mereka Oke. alhamdulillah bisa membantu ngajar, ilmunya tersalurkan. Ya, kebutuhan ekonomi juga kita bisa bantu. Ini kuncinya juga, Bang. Jadi misalnya membuka lapangan kerja juga. Iya kan, jangan sampai dia alumni pondok pesantren ujung-ujung kerjanya tidak sesuai dengan anunya. Dengan Kerja bangunan. keilmuannya kan? Iya, kerja bangunan. Padahal udah jadi hafiz. Iya, Masya banyak Allah. Bang. Banyak Oh, sekali, banyak ya? banyak sekali yang hafiz itu karena dia tidak tersalurkan ilmunya. Karena tuntutan ekonomi akhirnya. Betul. Bagaimana anaknya udah nikah punya anak? Bagaimana orang tidak nganukan? Iya. Kan kalau ngajar ini kan tidak seberapa besar kalau dia tidak punya jabatan titel atau apa kan? Iya, benar. Kan banyak yang hafiz kan kadang tidak ada titelnya kadang. Iya benar. Iya, makanya kadang kerjanya apa walhasil? Jual pentol ya kan. Walaupun kita sekali lagi bukan merendahkan betul, pekerjaan benar. itu. Cuman ilmunya itu bisa hilang kalau tidak Iya, diamalkan. iya, benar. Iya, seperti itu sih. Lebih besar manfaatnya ketika dia berada di tempat yang tepat. Betul sekali. Masya Jadi tidak mengkhianati pelajaran-pelajaran Iya, yang pernah didapatkannya. Oh. Betul. Jadi kan kata ilmu itu ya ada pepatah mengatakan Iya. Itu hatapal ilmu bil amali wa ilartahal. Ya, ilmu itu menuntut untuk diamalkan. Kalau tidak, maka ilmu tersebut akan rela dari kita.
pergi dari kita, lupa. Makanya banyak mungkin jangan S1, yang dokter-dokter pun ya kalau tidak ngajar, tidak ngajar, tidak mengamalkan juga, tidak mengajar juga ilmu-ilmunya. Iya. Banget bukankah ilmu, bahasa Arabnya pun hilang nanti bahasa Arabnya. Betul, banyak teman-teman saya yang alumni Lipia juga karena jarang menggunakan bahasa Arab ya, karena tidak lingkungan itu, walhasil bahasa Arabnya pun lambat laun terkikis sedikit-sedikit. Ya karena itu kan skill ya Ustaz ya. Betul. Kalau tidak diasah terus dia akan Maka tumpul ya. Kalau tidak diamalkan maka ilmu tersebut akan pergi. Jadi lewat pengamalan, lewat pengajaran itu bertambah dan makin tajam. Betul. Makanya ini semua ilmu lah, semua ilmu itu tidak hanya ilmu agama, semua ilmu arsitek, penyiaran, komunikasi ketika digunakan, ketika mulai dimanfaatkan, maka timbul ilmu-ilmu baru yang datang pada dirinya, terbuka. Ya, ini juga sebagai motivasi untuk kita, terutama semuanya mudah-mudahan ilmu sedikit lebih baik ya daripada ilmu banyak tidak diamalkan. Ilmu sakit diamalkan, nanti akan timbul ilmu-ilmu yang baru nanti. Insya Allah. Pasti itu udah menjadi sunnatullah. Iya. Oh, luar biasa ya. Jadi perjalanan 9 tahun ini pada 150 santri, cabang 3.000-an santri. 3.000-an santri. Dan 300 pengajar. Ini real, ada kita punya datanya. Alhamdulillah. Nah, kalau dari kita sekarang masuk lebih dalam nih Ustaz, terkait dengan apa sih program-program yang ada di rumah Quran itu? Karena kan mungkin masyarakat atau warga kota pengen tahu nih, misalnya ada anaknya yang pengen masuk di rumah Quran Imam Syafi'i, betul ya kan? Udah sering terdengar karena kan viral ya. Alhamdulillah. Itulah Imam Syafi'i, rumah Quran Imam Syafi'i, ya kan? Berkat banyaknya orang baik yang membantu. Betul. Dan mungkin ada yang penasaran apa sih program-programnya gitu? Betul. Apakah hanya sekedar misalnya seperti ngaji atau misalnya kalau misalnya ada yang pengen anaknya jadi penghafal Quran, apakah bisa? Gimana Ustaz? Ya, adapun program di Rumah Quran Imam Syafi'i itu sendiri ada berapa program unggulan dulu. Yang jelas anaknya tersebut akan diajari di bimbingan belajar baca Al-Quran. Ini yang pertama, baca Al-Quran. Bimbingan dianukan sehingga bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Baru setelah itu juga ada program hafalan Al-Quran. Nah, hafalan Al-Quran, tahfizul Quran, dan juga mereka itu alhamdulillah ya dari umur 4 tahun kita. Kan yang di rumah Quran itu umur 4 tahun minimal, bahkan ada 3,5 tahun. Tapi Bang, ya teman-teman juga ya pendengar nanti, walaupun umurnya 4 tahun kadang sudah hafal 1 juz Bang. Udah. Ada banyak, nanti boleh datang ke rumah. Banyak, bahkan ada yang 2 juz malahan. Kemarin santri kita ya umurnya baru 6 tahun, udah hafal 2 juz amma dan juz 29 Al-Muluk. Jadi hafalan. Hafalan Al-Quran. Jadi walaupun dia juga kelebihan di rumah Quran, walaupun dia belum bisa baca Quran, ya sambil belajar Al-Quran, baca Al-Quran ini, kita menggunakan metode Iqra. Iqra itu bagus sekali, tergantung yang mengajarkannya. Iya, terbukti sekali. Ya, Iqra memang sekarang banyak metode nih Bang ya. Metode belajar baca Al-Quran, ada yang 3 jam, ada yang sehari, ada juga semudah tersenyum, ya. Itu bagus semua. Cuman yang menjadi kendala metode itu siapa yang mengajarkan? Benar. Tidak sekedar metodenya bagus, orang mengajar bagus. Iqra, Masya Allah sudah banyak sekali sumbangsi, banyak ribuan, bahkan jutaan orang bisa baca Al-Quran dengan Iqra. Saya sendiri contohnya. Nah, kita Iqra. Jadi belajar baca Al-Quran dengan Iqra. Makanya pengajarnya kita terus latih sehingga mereka mengetahui konsep yang Abang lihat di Iqra belakang itu kan cara mengajar Al-Quran. Itu harus kalau bisa tuh jadi siap malam ini jangan gitu aja kan. Di luar kepala. Betul, menjadi jadi alam bawah sadar gitu harus ngajarnya kan. Jangan ngajarnya monoton, salah-salah gitu. Mau cepat dibacakan ikut. Jadi tadi metodenya pertama program utamanya baca Al-Quran, kedua hafalan Al-Quran. Jadi walaupun mereka belum bisa baca Al-Quran juga sambil ngapal. Bisa. Caranya bagaimana? Namanya metode talaki. Yaitu bisa mungkin lebih kerennya lagi baby reading. Nah, ya, baby reading kan. Bagaimana kita sebutkan contoh, misalkan kita hafalan juz 3 surah An-Naba, amma. Diikuti amma. Amma, 3 kali hafal, direkam. Kan gitu, banyak orang hafal. Harus dia bisa baca. Enggak. Iya, seperti itu. Banyak sekali bahkan para
bukan hanya masalah Islam, masalah umum juga bisa kan, sering mendengar, jadi hafal, ya kan? Jadi betul. Anak tersebut kita baby ready, dibacakan sehingga dia ngulang, iya, baru alhamdulillah hafal. Walaupun mereka makanya orang tuanya itu salah satu hikmahnya. Itulah jadi banyak orang tua bisa masuk karena anaknya itu masya Allah walaupun belum bisa baca, hafalannya sudah bisa. Ini kelebihannya yang kita harap. Namun tentu menjadi satu yang terus kita sinkronkan, ya tetap walaupun kemampuan membacanya harus juga ditingkatkan karena juga pengajarnya. Jangan sampai pengajarnya membacakan yang salah, ya kan? Nanti hafalannya salah. Ini yang kedua, program kedua. Ketiga adalah program unggulan kita adalah juga hafalan hadis-hadis. Hadis-hadis itu kan di dalamnya ada juga adab-adab harian, bagaimana terkait kan Islam itu kan dibangun dengan dua dasar, Al-Quran dan hadis. Tidak boleh Al-Quran saja, tidak boleh hadis saja. Maka diajarkan untuk hafalan hadis. Kita ada buku panduannya hafalan hadis tersebut. Di dalam hadis itu ada adab-adab harian. Nah, ini suatu yang umum, namun tentu kita yang ajarkan itu bagaimana anak tersebut belajar dengan senang. Nah, ini kunci juga untuk teman-teman yang punya rumah Quran maupun yang nanti mau buka. Program pembelajarannya itu harus dibuat semenarik dan senyaman mungkin. Jangan ada tekanan. Karena kalau dulu Ustaz kayak kita belajar ngaji itu kelas sembat. Kabur gitu dari guru ngaji kan. Saya Bang, belajar ngaji ini di sebelah rumah saya, namanya semoga Allah yarham guru saya Pak Watoyeng namanya. Semoga menjadi amal jariah beliau. Saking beliau tuh tegas ya, bukan dulu suatu hal yang bagus. Iya betul. Biar kita sekarang kan dibiarkan ngelunjak, nggak bisa. Iya kan? Watoyeng tuh Allah yarham ya mengaji sampai tegas karena kan kita kadang mencari alasan. Tapi benar itu saya nggak alasan mau ke belakang kan. Kadang saya ini agak bebal dikit Bang, dulu tuh. Sampai nggak boleh ke WC, saya ngencing di ngompol saya di celana. Tapi itu Masya Allah, tepat itu menjadi satu kebuah. Jadi hafalan hadis dan yang selanjutnya adalah program praktik ibadah. Praktik ibadah. Jadi ibadah praktis tentunya, seperti sholat, wudu, puasa, ya kan, dan ibadah praktik yang lain. Karena kenapa kita ajarin namanya praktik ibadah praktis sehingga mereka tidak hanya tahu ilmunya, juga pengamalan. Harapannya kita juga, maka di rumah Quran sholat berjamaah, ya kan? Kita juga kadang adakan puasa sunnah berjamaah, dan kadang dibuat program itu, sehingga mereka benar-benar menjadi generasi yang kita harapkan kebaikannya. Karena kan Indonesia ini sekarang bukan kekurangan orang pinter, baik masalah dunia maupun masalah agama, banyak ulama-ulama. Tapi terkadang masalahnya itu adalah siapa yang benar-benar mengamalkan apa yang ia pelajari. Ini sehingga apa kelihatan, maka ada ulama yang ulama robbani, ulama su. Nah, ini maka kita ajarkan kepada santri kita ya, sehingga ya mereka bisa praktek ibadahnya. Apa yang dipelajari diamalkan. Ini program unggulannya. Empat itu tadi ya Ustaz? Iya, program unggulannya. Ini kan Ustaz nyebut santri nih. Nah, berarti mereka ini belajar apakah seperti mondok, ya kan? Atau misalnya pulang pergi gitu ya? Pulang pergi gitu. Karena kan kalau yang saya lihat berarti kan misalnya kalau dia mondok berarti dia akan tinggal di situ. Kan? Nah, atau misalnya paruh waktu entah ada jamnya, ya kan, jam belajarnya nanti mereka datang, kemudian mereka ngikutin program itu. Nah, itu gimana Ustaz? Iya, memang kita tadi kan kita secara izin juga kita izinnya LPQ kan, TPQ. Ya, alhamdulillah kita sudah berizin, bahkan sekarang kita mulai semua cabang kita akan urus perizinannya. Nah, jadi TPQ. Jadi kita tuh bentuknya TPQ. Jadi memang pulang pergi, Bang. Jadi anak itu ada yang mondok ya? Nggak ada. Pondok nanti beda sendiri. Sebutannya santri. Rumah, santri. Karena memang itu lebih mendekatkan ya. Saya juga santri nih kan, walaupun kita semua santri. Jadi anak tersebut kita belajarnya Senin sampai Kamis. Ya kan? Senin sampai Kamis, durasinya itu sekali pertemuan 90 menit. Jadi 90 menit aja tidak lama, kayak TPA seperti biasa. Ada yang pagi, kelas pagi kan mungkin mereka paginya kosong, sekolahnya siang. Menyesuaikan masing-masing. Betul, ada kelasnya seperti bimbel kan. Ada kelas pagi, ada kelas siang, kelas sore, kelas malam. Nah, tujuannya untuk memfasilitasi mereka yang tidak cocok jadwalnya. Karena kebanyakan sore sore kita jangan, tapi tetap dibuka seperti itu. Ya mereka kan sekolah misalnya. Betul. Jadi karena sekarang kan orang berpikiran kalau tidak mondok tidak bisa hafal kan. Nah sekarang itu banyak gitu kan.
Karena kan paling kita belajar di sekolah paling baca aja kan benar. di sekolah. Tapi walaupun alhamdulillah sekarang banyak sekolah-sekolah Islam ya, banyak sekolah-sekolah Islam juga ada program hafalan. Ya, namun juga tidak banyak orang yang bisa masuk sekolah Islam, ya kan? Banyak kan sekolah negeri kan, baik karena biaya ataupun karena jauh. Nah, jadi kita memfasilitasi yang mereka mungkin di sekolah, bahkan sekolah Islam juga tetap belajar tempat kita di rumah Quran karena mereka untuk memantapkan bacaan dan hafalannya. Jadi 90 menit itu mereka belajar tadi program unggulan dan program tambahan yang lainnya. Senin sampai Kamis ya, Senin sampai Kamis ya, karena kalau saya lihat dari 4 program itu dia kayak mini pesantren jadi. Iya, seharusnya gitu apa yang dipelajari kan. Jadi kayak semi pesantren jadi. Cuman dengan durasi yang lebih singkat dan materi yang lebih sedikit itu. Nah, kalau misalnya berarti kalau misalnya dari program itu katakanlah mereka umur 4 tahun Ustaz. Iya. Nah, ini berapa lama mereka bisa ikut di rumah Quran Ustaz? Baik. Jadi kalau di rumah Quran tuh berapa lamanya? Selama-lamanya. Jadi berarti nggak ada waktu. Nggak ada batas waktunya kita. Atau kan, misalnya wisuda orang kan. Iya memang gitu. Memang bedanya kita rumah Quran Imam Syafi'i dengan TPA lain ya. Kalau TPA lain kan udah wisuda selesai. Gitu kan? Kalau kita ini sampai kapan? Makanya ada santri udah 5 tahun, ada karena kita juga ada wisuda. Ada wisudanya. Wisuda setiap tahun rutin kita adakan di PCC. Di PCC. Itu jadi untuk yang jadi bukan untuk semua level. Jadi setiap mereka hafal 1 juz itu diwisudakan. Jadi bisa jadi tahun kemarin wisuda apa 1 juz diwisudakan lagi. Ini tujuannya apresiasi. Iya, apresiasi, masya Allah. Baik sang anak-anak nih dihargai kan, dikasihkan selempang hafiz Quran. Walaupun kan hafiz kan bukan berarti menjadi 30 enggak, 30 ya kan. Udah suatu hal pencapaian. Kita aja mungkin orang tua belum disentuh bisa hafal 1 juz ya kan. Itu. Jadi wisuda jadi terkait kembali durasi kapan. Jadi sampai tergantung anaknya. Kadang banyak kan itu Bang, mungkin dia udah selesai SD, SMP itu kadang mereka mondok ataupun mereka jadi itu. Karena kan kebanyakan kita nih yang belajar TK dan SD. TK dan SD. Nah, jadi memang tujuan dari rumah Quran Imam Syafi'i ini menjembatani awalnya. Betul sekali. Makanya moto kita itu Bang, membina generasi Al-Quran sejak dini. Moto kita ini. Jadi supaya nanti kemudian ketika mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, mereka sudah punya bekal-bekal. Betul. Dan juga ini kan kesenangan itu yang yang menjadi hobi ataupun menjadi passion dia itu terbentuk sejak kecil. Nah kan bagi kecenderungan itu kan karena kan orang itu terbentuk sejak kecil karena mudah diarahkan. Kalau nanti kan ya fitrahnya anak itu masih terjaga dari umur TK itu kan masih tidak ada ngelawan ya kan. Pada besar nih kan betul dari TK, alhamdulillah. Oke. Nah. Kembali lagi tadi 9 tahun nih, ini perjalanan biasa. Saya baru dengar juga kan. Jadi pasti ada pasang surutnya Ustaz. Pasti. Ya kan? Nah, apa sih ya paling tidak mungkin Ustaz bisa sharing dengan warga kota ya suka duka membangun rumah Quran ini ya kan? Insya Allah banyak sukanya sih. Karena nikmat kan kita sih. Karena bisa jadi tidak suka itu jadi pahala sebenarnya. Bisa jadi pahala kita banyak pas nak sukanya. Kita nggak tahu kan. Benar. Kata Allah kan, asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kita suka itu Allah tidak baik untuk kita. Bisa jadi apa yang tidak suka itu yang baik untuk kita. Iya itu ya. Lebih banyak sukanya Ustaz ya. Alhamdulillah pasti banyak sukanya. Kalau tidak banyak suka tidak kita jalani kan. Jadi memang ada Bang terkait dengan tentulah nama juga Al-Qur'an ya. Karena pahalanya besar. Godaan juga besar. Iya kan? Makanya kata Nabi SAW, al-ajru ala qadri masyaqqah. Ya. Balasan itu tergantung kesulitan yang ia dapat. Makin sulit makin besar pahalanya, ya kan? Makanya banyak sekali kesulitan. Baik kesulitan yang dihadapi kita di rumah Quran itu adalah baik internal maupun eksternal. Internal seperti apa? Ya bagaimana kita kan udah misalkan dititipin anak nih. Pengajarnya harus bagus, ya kan? Pengajar kita kan cabangnya kan banyak tersebar di beberapa titik. Ada yang sampai 1 jam, ada yang 3 jam, ya kan? Ada yang di kampung, di Rasau, ada yang di PAL 13, ada yang di Punggur. Punggur udah mau ke kedai sana tuh. Ada juga. Iya kan tentu. Pelosok-pelosok gitu ya? Iya. Makan Bang, kita pengennya itu, ya mudah-mudahan nanti terwujud. Kita pengennya itu di desa-desa dimanapun kita kan bawa program-program bagus nih. Bawa program bagus, ya. Tapi belum bisa terjangkau di desa-desa. Kan banyak kegiatan kan di kota, banyak di kota saja. Kita buat program ini harapannya pengennya kami itu kan
Misal kita ingin 14 kabupaten kota itu tidak hanya di kotanya, di desa-desanya. Walaupun memang di desa sudah banyak guru ngaji. Namun kita ingin bersinergi dengan guru ngaji itu memodifikasi mereka bujuk hafalan. Nah, kebanyakan ngaji kan cuma ngaji biasa kan. Nah, itu makanya kita tuh terus tak tahun pengennya itu. Pengennya sehingga banyak sekali yang bisa merasakan nikmatnya menghafal Al-Qur'an. Jadi suka-suka ya seperti itu. Dan juga baik pengajar kita siapkan pengajaran. Makanya alhamdulillah di Imam Syafi'i itu wajib pertemuan 2 kali dalam sebulan. Untuk pengajar. Iya, pembinaan rutin pertengahan bulan dan akhir bulan. Jadi kita juga bagi per wilayah, diperkecil sekupnya. Karena kalau banyak ngumpul 300 penuh itu. Susah nak ngomong, paling jadi kumpul-kumpul aja kan. Jadi kita bagi per wilayah. Kita ada sampai 7 wilayah. Wilayah 1, 2, ya 5 ini Pontianak Kuburaya. Wilayah 6 Mempawah, wilayah 7 Singkawang. Jadi sesuai regional. Iya, karena kenapa Mempawah Singkawang cuma satu wilayah? Karena sedikit. Kalau di Pontianak ini satu wilayah bisa sampai 30 cabang. 30 cabang ini dalamnya ada kurang lebih 60 sampai 70 pengajar. Jadi setiap wilayah itu ada koordinatornya. Itulah kita masih terus belajar manajemen nih. Manajemen mengurus orang ini kan. Ya, walaupun memang bener Bang, saya ngurusin dari saya juga nggak nyangka ya. Teman-teman warga kita nih, kota kita ya. Saya pun nggak nyangka kok bisa sebesar ini ya. Kok bisa sampai wah gitu kan. Karena alhamdulillah itulah saya yang kita ajak teman-teman itu berbuat sajalah. Berbuat, jangan nunggu ideal. Karena kan banyak teman-teman karena dia cinta sama kita kan, baik itu tidak salah kan. Hati-hati gini. Contohnya apa kan, ada rumah minyakan rumah kita kan setahun 2 tahun. Tentu kan kita rawat, ada bilang, kenapa rumah dicat, nanti rumahnya diambil kan. Capek-capek kita buka, ujung-ujungnya nanti diambil, dianukan, nanti diteruskan. Memang ada tapi tidak semua. Banyak Bang, ada juga tantangan itu kan. Ada yang pemilik rumahnya kan mungkin ingin buka sendiri. Silakan. Ada masalah ya. Tidak masalah. Kenapa? Ini kan kebaikan. Artinya kebaikan kita dilanjutkan orang lain. Malah nggak juga? Masih. Itu. Jadi segala sesuatu jika dipandang dari kacamata negatif semua. Kan? Segala sesuatu dikatakan positif, husnuzon, insya Allah menjadi kebaikan. Kuncinya itu jemaah. Apa nama kota kita ya? Warga kota. Saya pun orang kota Pontianak. Jeruju. Nah, jadi ini luar biasa sekali ya perjalanan rumah Quran. Ini butuh berhari-hari ya. Tapi jelas kita luar biasa sekali. Saya pribadi, masya Allah bersyukur Ustadz. Jadi ada Ustadz Judi dan kawan-kawan yang Alhamdulillah. Yang menghadirkan inovasi baru, belajar Quran supaya kemudian masyarakat Kota Pontianak terutama ya kan warga kota makin dekat lagi dengan Al-Quran. Karena kan kita pasti mengetahui, insya Allah keberkahan Al-Quran itu kan akan menyelimuti kota ini, makin banyak orang yang dekat dengan Al-Quran. Makin bagus kota kita. Makin bagus kota kita. Insya Allah. Oke, ini udah panjang lebar kita ngomong tentang rumah Quran. Nah, yang terakhir mungkin Ustadz, kalau misalnya masih banyak nih. Silakan. Ada sesi-sesi lagi nanti. Iya, siap. Insya Allah kita siap mendatang menganukan. Karena ini Bang, memang saya itu pengen, saya itu ingin bahkan cari wadah atau bagaimana. Memberikan tips-tips bagaimana buka rumah Quran, mengelola rumah Quran, cari santri, bahkan juga cari bantuan, baik yang dari pemerintah, fundingnya juga insya Allah. Jadi saya tuh memiliki konsep semakin banyak berbagi, semakin banyak didapat. Itu wajib itu insya Allah. Insya Allah nanti kita akan sharing lagi, Ustadz ya, terkait dengan bagaimana ngelola buka Quran, semuanya. Segala macam, ya. Satu cara juga tuh bisa membuka tuh. Ya, mungkin teman banyak yang belum tahu nih ya. Ini bisa dianukan. Ketika teman-teman yang mau buka rumah Quran nih, ketika teman-teman lihat rumah kosong. Rumah kosong nih kan? Rumah berantu biar, rumah berantu ke apa? Nanti biar penasaran nih warga kota kita nih kan. Mau gimana Ustaz? Bisa ada rumah-rumah kosong itu kan, baik ada nomornya, rumah dijual, rumah dikontrakan. Telepon Pak, Bu, daripada rumahnya kosong, mungkin setahun 2 tahun boleh buka rumah Quran. Banyak seperti itu. Nanti bisa contoh. Dan mau ya Ustaz? Alhamdulillah. Ada yang mau, ada yang mau juga kan. Banyak yang mau. Karena kan banyak nih rumah-rumah warisan orang tua Bang. Kan rumah masa kecil kan. Kalau rumah kan susah juga jualnya kan. Pertama susah jual juga, mereka tidak mau jual kan, ada kenangan masa kecil. Dijual sayang lah ibaratnya. Iya, jadi tidak mau dia sayang, bukan dia juga tidak butuh uang kan. Karena tapi dia tuh rumahnya kan tidak mau juga dijual. Iya, dia rumahnya kan dibiarkan kosong rusak. Iya benar. Jadi
kebanyakan dari alhamdulillah pewakaf kita itu berharap baik yang rumah warisan itu jadi amalan jariah untuk almarhum almarhumah juga mereka. Nah itu jadi telepon kan. Nah ini informasi tambahan nih caranya. Jadi ini informasi juga nih Ustaz ya. Iya, jadi kalau misalnya ada warga kota yang mungkin punya aset, ya kan? Iya betul. Aset yang mungkin nganggur daripada rusak. Ya. Nah kenapa tidak kemudian berkolaborasi dengan rumah Quran? Siap. Jadi ada dapat kebaikannya. Betul. Rumahnya dijaga. Mungkin dicat lagi, dirapikan lagi. Dirapikan ya. Nggak mungkin kita belajar tempatnya rusak kan. Bahkan pernah bang rumahnya hampir meroboh. Mereng bang. Mereng sekali. Mereng. Banyak. Ada beberapa rumah kan. Tidak semua orang punya rumah bagus kan. Dia rumah udah mau roboh rumahnya itu. Ada beberapa di Rasau, ada desa Kapu. Udah roboh. Udah mereng benar. Rumputnya sampai ke atap. Masya Allah. Bener. Jadi kita alhamdulillah kita nanti misalnya boleh ditunjukkan ada foto before after ya. Masya Allah. Karena kata rumah itu akan menjadi indah ketika ada Al-Quran di dalam. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Nah Ustaz mungkin bisa berbagi informasi nih. Berarti kalau misalnya ada yang pengen kerjasama ataupun misalnya apakah ada sosial medianya atau ada. Alhamdulillah kita lengkap di Instagram, di YouTube, di Facebook ada RQ Imam Syafi'i. RQ itu rumah Quran singkatannya. RQ Imam Syafi'i. Ya. Nanti saya tunjukin di sini nih. Di mana bang? Di sini. Oh siap. Datangi ya. Silakan dikontak nanti ke ke rumah Quran atau Ustadz Jundi ya. Atau juga bisa ke kantor pusat kita. Di mana Ustadz? Kantor pusat kita tetangga dekat di Jalan Dr. Wahidin, persis di sampingnya kampung kecil. Oke, nah di sini nih. Alamatnya. Oke. Nanti hubungi aja ya. Kalau misalnya ada yang pengen nanti wush gitu keluar ya. Banyak sekali yang bisa dikolaborasikan dengan rumah Quran dengan Ustadz Jundi. Yang jelas kita berharap mudah-mudahan ya langkah yang Ustadz Jundi lakukan dengan kawan-kawan ini mendapat keberkahan selalu dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dan membuat kota kita semakin ramai lagi. Betul. Masyarakat makin hebat lagi. Warga yang dekat dengan Al-Quran ya, Ustaz ya. Amin. Oke, Ustadz Jundi. Udah selesai gini? Waduh, alhamdulillah. Makasih banyak nih. Sama-sama bang. Masya Allah. Hadir kita. Insya Allah nanti kita akan ngobrol lebih panjang lagi tentang berbagai hal terkait dengan bagaimana tadi manajemen rumah Quran, ya tips-tipsnya dan itu nanti banyak sesi yang masih bisa kita ngobrol. Ya, yang jelas saya titip salam buat teman-teman pengajar, tetap semangat ya. Amin. Untuk mengajarkan Al-Quran kepada generasi muda kita. Iya betul. Insya Allah. Oke, baik. Sekali lagi makasih banyak. Sama-sama Bang. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Masya Allah. Oke, warga kota. Itu tadi obrolan kota kita tentang rumah Quran Imam Syafi'i. Semoga menginspirasi dan silakan tadi kontak kalau misal mau berkolaborasi, kontak yang sudah saya lampirkan di video ini. Itu saja. Fahrul pamit, kita ketemu lagi di obrolan kota kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.